Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Prihantiningsih, mahasiswa PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Saya akan menjelaskan fungsi menu-menu yang ada pada ribbon di sini. Yang pertama ada menu Home. Di sini ada icon paste. Icon paste ini fungsinya untuk memposisikan atau meletakkan tulisan atau objek gambar yang telah digandakan atau dipindahkan. Kemudian ada cut. Di sini untuk memindahkan suatu tulisan atau objek gambar. Kemudian ada copy untuk menggandakan suatu tulisan atau objek gambar. Kemudian ada Format Painter, di sini untuk menyalin format atau bentuk editan dari suatu teks ke teks yang lain. Kemudian ada Font, di sini ada font untuk memilih jenis gaya tulisan yang diinginkan. Kemudian ada Font Size untuk mengubah ukuran tulisan. Selanjutnya ada Increase Font Size untuk memperbesar ukuran tulisan dan Decrease Font Size untuk memperkecil ukuran tulisan. Selanjutnya, ada change case untuk mengubah kapitalisasi setiap kata. Kemudian clear formatting untuk mengubah bentuk tulisan menjadi tulisan standar. Kemudian ada bold digunakan untuk menebalkan tulisan, italic untuk memiringkan tulisan, dan underline untuk menambahkan garis di bawah tulisan. Kemudian ada strike through untuk memberikan coretan horizontal pada tulisan. Kemudian ada subscript untuk menambahkan angka kecil pada bagian bawah huruf atau angka, dan superscript untuk menambahkan angka kecil pada bagian atas huruf atau angka. Di sini ada text effect and typography untuk memberi efek bergaya pada tulisan dan menambahkan efek 3 dimensi. Kemudian ada text color untuk mewarnai latar belakang tulisan. Ada font color untuk mengubah warna tulisan atau huruf ataupun angka. Selanjutnya ada kelompok paragraf. Di sini ada bold untuk memberikan tanda secara berurutan pada tulisan. Kemudian ada numbering untuk memberikan penomoran secara berurutan pada tulisan. Ada multi-level list untuk memberikan penomoran atau tanda bertingkat pada tulisan. Kemudian ada decrease indent di sini untuk mendekatkan paragraf ke batas kertas. Kemudian ada increase indent di sini untuk menjauhkan paragraf dari batas kertas. Kemudian ada sort untuk mengurutkan tulisan yang dipilih sesuai abjad dari A ke Z atau Z ke A. Kemudian ada show or hide untuk menampilkan tanda paragraf dan simbol pemformatan tersembunyi lainnya. Kemudian ada align left untuk meratakan paragraf ke batas kertas kiri. Ada align center untuk meratakan paragraf ke batas kertas tengah. Kemudian align right untuk meratakan paragraf ke batas kertas kanan. Kemudian justify untuk meratakan paragraf bagian kiri dan kanan. Ada line and paragraph spacing untuk mengatur jarak antar baris dan paragraf. Kemudian di sini ada shading untuk mengubah warna di belakang tulisan, tabel atau paragraf. Di sini juga ada border untuk menambahkan batas pada jendela penulisan atau kertas. Ada kelompok style di sini untuk mengubah jenis gaya tulisan sesuai selera masing-masing. Kemudian ada editing. Di sini ada find untuk menemukan kata, replace untuk mengganti kata, select untuk memilih tulisan atau objek gambar. Selanjutnya pada menu insert. Di sini ada kelompok page. Di atas ada cover page. Cover page ini fungsinya untuk membuat halaman sampul dokumen. Kemudian ada blank page
Di sini untuk menambahkan halaman Microsoft Word yang baru. Kemudian ada page break untuk mengakhiri sesi halaman Microsoft Word yang sedang aktif dan berpindah ke halaman baru. Kemudian ada tables untuk membuat table pada halaman Microsoft Word dengan jumlah yang diinginkan. Kemudian ada kelompok illustrations. Di sini ada picture untuk memasukkan file gambar dari laptop atau komputer. Kemudian online picture untuk memasukkan gambar dari beberapa sumber di internet. Shapes digunakan untuk menambahkan bentuk yang diinginkan oleh penulis. Kemudian ada smart art untuk memasukkan diagram yang dapat memvisualkan dokumen. Kemudian ada chart untuk menambahkan bagan atau grafik untuk mempermudah pembacaan data. Dan ada screenshot untuk menambahkan takabat layar dari jendela yang sedang aktif. Di sini ada kelompok add-ins untuk menambahkan program aplikasi ke dalam dokumen dengan bantuan akses internet. Kemudian ada media online video untuk mencari dan memasukkan file video yang diakses melalui internet ke dalam dokumen. Kemudian selanjutnya di sini ada kelompok links. Kelompok links ini fungsinya berhubungan dengan membuat link ke halaman website pada tulisan ataupun dokumen. Kemudian selanjutnya ada comments. Comments ini untuk menambahkan catatan pada bagian tertentu dalam dokumen. Kemudian ada header and footer. Header untuk menambahkan informasi seperti judul, penulis, kop surat, kop jurnal ilmiah, dan lain-lain pada bagian atas halaman dokumen. Kemudian footer. Footer ini fungsinya sama dengan header, bedanya adalah pada bagian bawah halaman dokumen. Kemudian page number untuk memberikan nomor halaman dokumen. Di sini ada kelompok teks. Ada text box digunakan untuk menambahkan informasi penting ke dalam kotak tulisan. Kemudian ada quick parts untuk menambahkan tulisan yang sudah diatur agar memudahkan dalam mencari dokumen. Word art untuk menambahkan teks dengan bentuk yang artistik. Kemudian ada drop cap untuk membuat sebuah huruf kapital besar pada awal paragraf. Kemudian ada signature line untuk menambahkan baris tanda tangan. Ada icon date and time untuk menambahkan tanggal dan waktu secara tepat. Kemudian ada objek untuk menambahkan objek yang disematkan. Di sini ada kelompok symbols. Di sini ada icon equations untuk menambahkan persamaan atau rumus matematika. Kemudian symbols untuk menambahkan simbol-simbol yang tidak terdapat pada keyboard. Selanjutnya ada menu designs. Menu designs ini ada beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok dokumen formatting. Di sini ada themes. Themes ini untuk menambahkan tema pada dokumen. Kemudian color untuk memilih warna tema pada dokumen. Fonts untuk memilih gaya huruf pada tema dokumen. Kemudian paragraph spacing untuk mengubah jarak antar paragraf dengan cepat. Kemudian ada effect untuk memberikan perubahan efek pada objek terpilih. Set as default untuk menjadikan gaya dokumen saat ini diterapkan pada dokumen lainnya. Kemudian ada kelompok page background. Di sini ada watermark untuk menambahkan cap air pada bagian belakang teks. Kemudian page color untuk memberikan warna pada halaman dokumen. Kemudian page border untuk menambahkan bingkai pada sisi kertas. Dilanjut ada menu page layout. Page layout di sini ada beberapa kelompok. Di sini ada page setup margins. Digunakan untuk mengatur batas atas, bawah, kanan, dan kiri tulisan pada dokumen. Kemudian ada orientation. Orientation untuk mengatur posisi halaman menjadi bentuk portrait atau landscape. Ada icon size untuk mengatur ukuran kertas yang digunakan. Kemudian ada columns untuk mengatur kolom pada dokumen. Kemudian ada breaks untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom. Kemudian selanjutnya ada
line number untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Kemudian ada hyphenations, digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Selanjutnya ada kelompok paragraf. Kelompok paragraf ini terdapat icon indent untuk mengatur batas kiri dan kanan tulisan. Kemudian spacing untuk mengatur jarak antar paragraf. Di sini ada kelompok arrange, ada positions, wrap text, bring forward, send backward, selection bin, align, group, and rotate. Kemudian ada menu reference. Di sini ada kelompok table of contents. Kemudian di sini ada table of contents digunakan untuk mengatur daftar isi sesuai yang diinginkan. Add text untuk mengelola paragraf yang dipilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Kemudian update table untuk memperbarui daftar isi. Selanjutnya ada kelompok footnotes. Kelompok footnotes ini fungsinya adalah digunakan untuk menyisipkan, memantau, ataupun memperlihatkan catatan kaki. Kemudian selanjutnya ada kelompok citations and bibliography. Ini fungsinya berhubungan dengan kutipan yang ada pada dokumen. Nah, begitu. Kemudian ada kelompok captions. Di sini kelompok captions digunakan untuk membubuhkan keterangan. Kemudian ada index. Kelompok indeks ini fungsinya berhubungan dengan daftar kata. Kemudian ada table of authorities. Di sini ada mark citations, insert table of authorities. Fungsinya berhubungan dengan tulisan yang dipilih oleh penulis. Selanjutnya ada menu mailings. Menu mailings ini biasanya digunakan oleh seseorang apabila ingin membuat dokumen yang berhubungan dengan surat menyurat. Di sini ada kelompok create, start mail merge, write and insert fields, ada kelompok preview result, ada finish. Kita lanjut pada menu review. Di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok proofing. Kelompok proofing ini fungsinya digunakan atau berhubungan dengan tata bahasa yang ada pada dokumen. Kemudian ada language, ada translate and language. Ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan dan mengatur bahasa. Kemudian ada comments. Comments ini fungsinya berhubungan dengan komentar pada tulisan, kata, frase kata, kalimat, ataupun paragraf. Kemudian ada tracking. Tracking ini fungsinya secara umum berhubungan dengan perubahan yang ada pada dokumen. Begitu untuk change. Change ini juga sama, perubahan pada dokumen. Kemudian ada compare. Compare ini untuk membandingkan dua dokumen untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Kemudian ada protect dan OneNote. Selanjutnya ada menu view ini. Menu view fungsinya secara umum digunakan untuk mengatur, merubah, memeriksa, ataupun melihat tampilan dokumen. Kemudian ada kelompok show. Kelompok show ini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan garis dan juga menavigasi dokumen. Selanjutnya ada kelompok zoom. Ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen sesuai keinginan. Kemudian selanjutnya ada window. Kelompok window ini biasanya digunakan apabila kita akan mengerjakan atau membandingkan dua dokumen sekaligus. Kemudian selanjutnya ada kelompok macros. Ini berfungsi untuk memperlihatkan macros pada halaman tulisan. Seperti
seperti itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.